Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumoal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Selamat mendengarkan. Sembilan 92,5 Maestro FM House with the Sound. Kita ketemu lagi Sobat Maestro dalam inspirasi dalam 25 menit. Bersama dengan saya Silvi. Dan di saat seperti ini nih Sobat Maestro ya, hampir semua media pemberitaan menyiarkan kabar yang sama, yaitu ajakan untuk mematuhi protokol kesehatan. Ayo patuh. Maka pilihan bijaknya tentu saja adalah patuh dan selanjutnya mempengaruhi lingkungan agar juga menjadi patuh. Mengenai hal tersebut, kita akan berbincang dengan seorang narasumber berpengalaman dalam hal manajemen strategik, seorang motivator, narasumber dalam berbagai event, tim member BNB Consulting di Bandung, Bapak Ronald Kumoal. Halo, apa kabar Pak Ronald? Baik, sehat-sehat. Puji Tuhan, sehat tuh. Iya. Di Maestro juga sehat-sehat semuanya ya. Sehat, puji Tuhan, Pak Ronald. Senang bisa ngobrol-ngobrol bareng Pak Ronald nih ya. Sama, saya juga senang. Dan semoga Sobat Maestro dimanapun berada juga sehat dan senang, sukacita semuanya. Oke, bagaimana nih aktivitas hariannya Pak Ronald nih? Iya, ada di mana nih Pak Ronald? Iya, saya kebetulan ada di Denpasar, Bali. Wow, jauh banget. Bukan jalan-jalan. Ini karena ada pekerjaan yang harus dilakukan. Iya, jauh banget ini ya Pak ya. Walaupun jauh, walaupun lagi masa pandemi, tapi kalau memang Tuhan menuntun harus kemana ya tetap harus ikut ya. Amin. Oke, ini saat ini nih Pak Ronald, di mana-mana kita lihat ada himbauan yang intinya untuk meredam lonjakan penyebaran pandemi COVID-19. Ada yang patuh, ada yang belum. Nah, bagaimana menyikapi hal ini, Pak? Iya. Awalnya kan 3M. 3M aja udah banyak yang marah. Sekarang 5M, pasti nambah. Nah, tapi seperti kata Ibu tadi, ini kan bukan hanya di Bandung. Ini bukan hanya di wilayah kita, ini ada di seluruh dunia, khususnya di public area ya. Kita akan jumpai social campaign 5M. Nah, akhir tahun 2020 ada rilis dari Satgas Penanganan COVID-19 mengenai tingkat kepatuhan masyarakat yang tadi Ibu tanyakan ya. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Hasilnya sama-sama kita ketahui masih kurang memuaskan. Artinya jumlah yang patuh dengan jumlah yang tidak patuh, lebih banyak jumlah yang tidak patuh protokol kesehatan. Kalau sekarang ini membaik ya, dan salah satu penyebabnya itu karena pemberitaan yang masif ya tentang dampak penyebaran COVID. Orang tiap baca koran, tiap televisi, berita itu yang dia lihat. Jadi ada juga takut ya. Oke, iya. Nah ini prinsipnya kan kita mesti patuh ya Pak ya. Pertanyaannya kenapa kita mesti patuh? Menarik sekali pertanyaan ini. Kenapa mesti patuh kan? Kalau kita dibilang kamu harus patuh kan kita bertanya kenapa mesti patuh. Nah, sebaiknya kita samakan dulu persepsi tentang patuh. Sobat Maestro sekalian dimanapun berada, secara etimologi kan patuh itu tergolong kata sifat yang artinya, kalau saya persingkat, artinya penurut. Orang yang taat pada perintah, orang yang taat pada norma sosial yang berlaku. Itu orang yang patuh, itu orang yang penurut. Nah, tetapi tidak sekedar makna kata kan. Yang paling penting adalah patuh itu dia menerangkan tentang kualitas. Jadi orang yang patuh itu dia mencerminkan kualitas dirinya. Dia mencerminkan kepada orang lain bahwa dirinya berkualitas. Nah, di bagian awal tadi kan Ibu sudah membantu menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap ketentuan dibuat untuk tujuan kebaikan, untuk keselamatan warga masyarakat.
Nah, dengan penjelasan tadi, semoga kita bisa menjawab kenapa harus patuh. Jawabannya adalah supaya kita terhormat dan supaya kita berkualitas dan supaya kita menjadi bagian dan menjadi bagian dari kebaikan itu. Kalau kita tidak patuh, maka kita tidak akan terhormat, kita tidak berkualitas, dan kita tidak menjadi bagian dari kebaikan yang saat ini sedang diutamakan di semua level lingkungan sosial masing-masing. Di rumah, di tempat kerja, dan di mana saja. Oke, menarik sekali. Orang biasanya pengen dihormati, tapi ya seperti itulah, ketawa sendiri di saya ya. Tapi sekarang kembali ke diri sendiri. Kalau misalnya patuh, ya berarti itu menunjukkan kualitas dirinya dan orang respect begitu ya. Nah, itu kembali ke diri kita masing-masing. Dan sekali lagi Bu, saya tambahkan, kepatuhan itu bukan cuma pada prokes ya. Kepatuhan itu pada ketentuan yang berlaku di mana kita berada ya. Kita berada di komunitas A, ya ketentuan di komunitas A itu yang harus kita patuhi. Kita pindah lagi ke komunitas B, nilai-nilai sosial di mana dijunjung tinggi di komunitas B, itu yang harus kita patuhi. Karena ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu saja. Orang tua kita sudah mengajarkan wisdom itu. Iya. Oke, betul. Bukan hanya di masa pandemi saja, tapi dalam segala aspek kehidupan yang memang kita harus menjunjung tinggi di mana tempat kita berada, begitu ya Pak ya. Oke, nah sekarang walaupun sudah dikasih tahu tuh harus patuh dan kenapa harus patuh, alasannya apa, tapi ada aja Pak orang yang tidak patuh. Gimana kita menghadapinya gitu? Jujurnya ini bikin jengkel. Tidak bisa kita pungkiri. Kita kesal kalau berhadapan dengan teman kerja yang dikasih tahu malah ngeyel ya. Semua Sobat Maestro dimanapun berada, mari kita sama-sama satu tune bahwa kita semua dalam keadaan yang sedang under pressure. Penghasilan terbatas, aktivitas kita terbatas, sosialisasi pun terbatas, gaya kita bekerja terbatas. Dalam keadaan seperti ini, ayolah cari prioritas. Nah, menurut saya, salah satu prioritas saat ini adalah ayo patuh. Jangan tidak patuh. Saya tadi bilang pasti jengkel, betul. Tapi kan kita tidak boleh hanya berhenti di rasa jengkel. Kita kan tahu bahwa Tuhan punya cara untuk membuat kita jadi orang yang unggul. Nah, mari kita berpikir positif bahwa pada saat kita ketemu orang yang bikin jengkel, kita ingat Tuhan punya cara untuk membuat kita jadi orang unggul. Kalau kita sama-sama dengan orang yang ngeyel itu ya, berarti kita mengabaikan kesempatan dari Tuhan untuk membina, membuat diri kita lebih unggul. Karena itu mari bersikap positif. Pertama, jadikan diri kita yang lebih dahulu patuh. Baru kita bisa ajak orang lain patuh. Tidak mungkin kita mengajak orang lain pakai masker sambil kita sendiri tidak pakai masker. Tidak mungkin kita mengajak rekan kerja untuk tertib menyampaikan laporan kerja, sementara kita juga lalai dalam reporting pekerjaan kita. Itu tidak mungkin. Nah, kepada teman-teman yang suka ngeyel dan sok tahu ya, itu tadi bagian pertama kepada kita yang berhadapan dengan orang yang ngeyel. Nah, sekarang kepada teman-teman kerja, kepada Sobat Maestro yang kebetulan tanda kutip ngeyel, sok tahu dan suka membantah pada ajakan-ajakan kebaikan. Nah, saya tidak bermaksud menggurui, tapi saya hanya sekedar mengutip. Ini ada pepatah bijak dari negeri Tiongkok, saya kutip bahasa Indonesianya, kurang lebih begini. Manusia terlalu mau menang sendiri, tanda dia tidak akan punya teman. Debat dengan teman, mungkin kita menang, tapi persahabatan pun pudar. Ada iritasi, ingat teman-teman yang suka membantah, ada iritasi dalam relasi kita dengan orang lain kalau kita suka membantah. Padahal teman kita itu mengajak kita pada kebaikan. Jangan apa-apa yang disampaikan tentang kebaikan kita lebih kencang komplainnya. Jangan. Dalam keadaan seperti ini fokuslah. Ayo patuh supaya kita bisa membangun persaudaraan yang baik,
membangun relasi persahabatan yang baik, menjadi manusia yang seutuhnya, seperti kata pepatah Tiongkok tadi, dan menjadi manusia yang tidak menang sendiri, tetapi manusia yang mengutamakan tim. Ya. Oke Pak, ini ada kekhawatiran ini bahwa kalau terlalu patuh maka kreativitas akan berkurang. Terus ada juga yang bilang kalau terlalu patuh jadinya kok kita nggak punya kehendak bebas ya gitu. Ada yang seperti itu. Bebas dong, saya mau pakai masker kek. Bagaimana menyadarkan orang yang masih berpikiran seperti ini nih Pak? Iya. Yang pertama dan terutama harus kita katakan bahwa kehendak bebas itu bukan monopoli kita. Orang lain juga punya kehendak bebas. Oleh karena itu yang paling bijak adalah kehendak bebas itu harus ditempatkan pada kepentingan bersama. Nah, saya sering ketemu dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi. Bagi saya pertanyaan itu muncul karena kita masih terbiasa berpikir dengan cara dikotomi. Ini atau itu. Patuh atau kreatif, merah atau putih. Padahal sekarang kan bukan merah atau putih, tapi merah dan putih itu baru keren ya. Nah, pasti Ibu dan rekan-rekan Sobat Maestro pernah baca, minimal pernah dengar ada buku Built to Last, itu James Collins dan Jerry Porras ya. Di situ kan ada satu bab yang menjelaskan tentang the genius of N. The genius of N itu mengajarkan kita untuk jangan berpikir A atau B, tapi di zaman seperti saat ini kita harus berpikir A dan B. Jangan pikir patuh atau kreatif, pikirkanlah patuh dan kreatif. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa orang yang patuh adalah orang yang tidak kreatif, tidak begitu. Atau sebaliknya orang yang kreatif adalah orang yang tidak patuh, enggak begitu. Dengan pendekatan the genius of N saat ini, sekali lagi saya garis bawahi, kinerja yang bagus adalah kombinasi antara kepatuhan dan kreativitas. Demikian Ibu. Oke, jadi jangan kepikiran, ya lagi dibatasi kayak begini kreativitas saya juga jadi mampet. Enggak lah ya, Tuhan memberikan Tuhan memberikan kepada kita pikiran yang dipenuhi dengan hikmat-Nya. Kalau kita bergantung sama Dia, Dia pasti akan beri jalan keluar lagi ya. Betul sekali. Oke, Pak, dari beberapa kasus tindakan terhadap yang tidak patuh, hampir semuanya berdalih, nggak sengaja, Pak, lupa, Pak, gitu ya. Misalnya lupa bawa masker, lupa cuci tangan. Terus saya juga kalau lagi belanja, misalnya keperluan gitu, udah dikasih jarak, ada aja yang deket-deket. Saya jadi, aduh gimana ini, deket-deket banget gitu kan. Saya taruh keranjang saya di antara dia dan saya, jadi ada jarak. Nah, harus kreatif seperti yang Pak Ronald bilang itu. Nah, gimana tuh ngasih taunya seperti itu, Pak? Ya. Memang jadi klise ya kalau sekarang ini orang bilang, aduh saya lupa atau saya itu klise sekali ya. Nah, sebenarnya memang setiap kita harus terus mau belajar. Yang tidak mau belajar jelas saya tidak bilang dia bodoh, tapi orang yang tidak belajar itu orang yang membodohi dirinya dan merugikan dirinya. Jadi ada 4 macam orang yang setelah salah karena tidak patuh itu ya Bu, kan yang tadi Ibu tanyakan kan bagaimana sih? Orang kan suka berdalih. Nah, saya kasih ada kuadran begini. Ada orang yang mau mengakui dia salah dan mau berubah. Nah, ini reaksi yang paling baik ya. Orang yang tadi Ibu ketemu di pasar, dia melakukan kesalahan karena dia nyerobot. Setelah dia tahu, dia mau berubah. Nah, ini reaksi yang paling baik ya. Orang itu tidak malu mengakui kesalahan dan mau merubah. Nah, orang lain pun senang kan kalau ada teman yang mau berubah, mau mengaku salah dan mau berubah. Ya. Yang kedua, ada orang yang mau mengakui tapi tidak mau berubah. Dia mengakui bahwa dia salah, dia nyerobot Ibu di pasar, tapi dia tidak mau berubah. Nah, ini satu-satunya kebaikan pada orang ini adalah dia jujur. Itu saja. Dia jujur, dia mengakui dia salah, tapi dia tidak mau berubah. Ya. Nah,
Itu aja kebaikannya. Dia mau mengakui kesalahannya, tapi tidak cukup rendah hati untuk mau berubah. Nah, ini kategori ngeyel, Bu. Ini orang yang sok tahu nih. Stay at mistake. Parah kan itu? Tetap pada kesalahan yang dia lakukan. Orang ini di lingkungan kerja, dia mengganggu produktivitas. Orang ini kalau ada di lingkungan kerja harus ditegur keras supaya dia baik. Bukan supaya dia hancur, supaya dia baik. Dan supaya dia mendukung kepentingan bersama. Nah, yang ketiga, ada orang yang tidak mau mengakui dan mau berubah. Dia tidak mengakui dia salah menyerobot ibu di pasar, tapi dia langsung memperbaiki posisinya sehingga dia tidak nyerobot lagi. Nah, ini mendinganlah. Kalau orang seperti ini, sebenarnya dia mau berubah. Hanya malu-malu aja mengakui. Mungkin egonya kegedean. Mungkin dia keninggeratannya kegedean kali ya. Orang ini hanya butuh teman yang mau menghormati dia dan mau menegurnya. Yang keempat, ada orang yang tidak mau mengakui dan tidak mau berubah. Waduh. Lupakan saja, forget it. Tidak usah dibahas. Semoga tidak ada di lingkungan kerja kita. Aduh, masih ada nilai lah ya yang mau ngaku, oke. Yang masih mau berubah, oke. Tapi kalau tidak mau ngaku, tidak mau berubah, aduh. Ya, lupakan. Ya. Itu urusan dia sama Tuhan aja dah, Pak ya. Iya. Baik, kita lanjut, Pak. Nih kalau patuh adalah hal yang penting, bagaimana caranya supaya ada budaya patuh? Nah, ini dia. Secara umum begini, saya quote respon saya. Budaya patuh dalam organisasi, budaya patuh dalam komunitas keluarga sekalipun, itu tidak ada yang sekonyong-konyong terjadi, tidak ada. Semua ada titik awalnya, ada tindakan bersama dalam durasi waktu yang cukup lama. Jadi ada semacam sense of experience, hasil interaksi bersama dalam kurun waktu yang agak lama. Nah, relatif ya bisa 1 tahun, bisa 10 tahun ya, pokoknya agak lama. Buah dari perbaikan terus menerus dan mohon maaf, ini mahal harganya. Iya. Experience yang ada di Radio Maestro sampai saat ini itu tidak ternilai harganya. Experience yang ada di masing-masing korporat di mana kita berada itu tidak ternilai harganya. Nah, tetapi kembali, titik awalnya terletak pada setiap individu yang menjadi anggotanya. Jadi, semuanya dimulai dari perbuatan patuh. Harus mulai dari diri sendiri, karena peraturan sudah ada. Dilakukan dalam waktu yang terus-menerus, kemudian melibatkan orang lain. Tanpa pamrih, kita mempengaruhi orang lain, tanpa pamrih. Kalau tidak dimulai dari diri sendiri, misalnya berharap orang lain memulainya, mustahil jadi budaya di situ. Kalau ini dilakukan bersama rekan kerja dalam waktu yang konsisten, berulang-ulang, maka perlahan-lahan kita punya potensi untuk membangun budaya patuh di organisasi di mana kita berada. Jadi kalau Ibu bertanya, bagaimana caranya? Mulai dari diri sendiri. Itu kalimat bijaknya. Ya. Oke, mulai dari diri sendiri, dibiasakan walau nggak enak, dibiasakan lama dengan disiplin, lama-lama toh itu jadi budaya patuh kita ya Pak. Pertamanya sih nggak enak, tapi tetap harus dilakukan supaya yang seperti tadi itu tuh kualitas diri kita itu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, tadi Ibu bilang tadi mulanya tidak enak. Nah, ini saya bukan bicara enak tidak enak. Saya berbicara tentang visi. Kalau visi kita untuk kebaikan, maka nikmati saja. Nikmati saja. Pasti nikmat. Kalau visi kita untuk kebaikan, pasti nikmat. Pengalaman saya mengatakan begitu. Beberapa teman yang saya temui pun begitu. Selama visinya untuk kebaikan, maka apapun yang dia temui, respon dari lingkungan, nikmati saja. Ya. Oke. Dan berikutnya nih Pak, bagaimana ciri-ciri umum untuk menyimpulkan bahwa sebuah tim kerja atau organisasi bisa disebut punya budaya patuh?
Wow, ukurannya sederhana. Begini, itu ada disebut violation rate, tingkat pelanggaran. Itu tingkat pelanggaran akan rendah. Productivity level akan tinggi. Itu saja. Jadi pelanggaran rendah, produktivitas tinggi. Itu ciri umum organisasi yang punya budaya patuh. Di mana-mana kita akan temukan yang seperti itu. Indikatornya memang begitu. Nah, kenapa reputasinya baik? Karena produktivitas tinggi dan pelanggaran rendah. Karena di dalamnya bekerja orang-orang yang kreatif dalam proses, patuh pada nilai yang dianut. Kenapa reputasi seseorang menjadi terhormat seperti saya katakan tadi? Karena orang itu kreatif dalam proses, patuh pada sistem nilai yang ada. Nah ini ada contoh sederhana, Bu. Menarik. Ganda putri kita peraih emas di Olimpiade kan? Wah ya, luar biasa ya. Membanggakan kan, membanggakan. Saat wawancara khusus di sebuah media dan ditanya rahasia suksesnya, kan Gracia, kalau si Aprilia kan dia lebih banyak diam ya. Tapi Gracia bilang begini, disiplin berlatih, patuh pada arahan pelatih. Itu dia. Jadi orang yang patuh pasti meraih emas. Nah, apakah sesederhana itu? Ya tidaklah, tidak sesederhana itu Gracia Poli dan temannya meraih emas. Tapi di sini saya mau kutip quote-nya Bapak Nelson Mandela. Ini terkenal sekali. Dia bilang begini, semuanya memang kelihatan tidak mungkin sampai segala sesuatu selesai. Artinya, memang semua tidak mungkin. Meraih medali emas tidak mungkin. Tapi semuanya menjadi kenyataan kalau kita patuh dan kalau kita disiplin. Demikian, Ibu. Oke, jadi gampang aja dilihatnya dari tingkat pelanggaran yang rendah dan produktivitas yang tinggi. Itu juga dimulai dari individu ya Pak ya. Sebuah tim kerja atau sebuah organisasi kalau tingkat pelanggarannya rendah dan produktivitasnya tinggi itu tergantung dari individu-individu yang ada di dalamnya. Betul yang sekali. Juga mau kayak begitu, yang mau budaya patuh seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Iya, Bu. Jadi kembali lagi ke individu-individu dan sekarang pertanyaannya kepada kita masing-masing, apakah tingkat pelanggaran kita sendiri rendah dan produktivitas kita sendiri tinggi? Nah itu dia. Iya. Oke, perbincangan yang sangat menarik sekali. Pengennya sih diterusin nih Pak Ronald. Tapi karena durasi waktu kayaknya kita harus berhenti sampai di sini. Dan silakan Pak Ronald menyampaikan inspiratif closing statement-nya untuk Sobat Maestro. Sobat Maestro dimanapun berada, tentu kita ingin menjadi patuh, terutama pada nilai-nilai yang dianut dalam keluarga masing-masing, di lingkungan di mana kita bekerja secara profesional. Saya berharap jangan berhenti untuk patuh. Lakukan saja secara konsisten, karena itu baik adanya. Kalau saat ini secara spesifik kita diminta untuk lebih baik di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah, melaksanakan protokol kesehatan, lakukan saja dengan hati yang gembira. Sebab semua itu dianjurkan oleh pemerintah dengan maksud mulia untuk kebaikan. Kepatuhan akan membawa kita pada kebaikan. Kepatuhan akan membuat kita berkualitas dan terhormat. Karena itu, ayo patuh. Sehat-sehat semuanya, tetap semangat dimanapun berada, tetap menjadi berkat bagi sesama. Saya Ronald Kumawal. Oke, Sobat Maestro, demikian bincang-bincang inspiratif dengan Bapak Ronald Kumawal dari BNB Blessed and Be Blessing Consulting di Bandung. Ini 25 menit yang mengenyangkan saya luar biasa. Dan semoga juga 25 menit ini memberikan inspirasi kemajuan, berguna dan bermakna bagi pendengar sekalian. Bukan hanya enak didengar, tapi kemudian juga harus mulai enak dilakukan. Begitu ya Pak Ronald ya. Budaya patuh supaya kelihatan kualitas diri kita dan kemudian juga produktivitas kita meningkat. Begitu. Selamat membangun budaya patuh di lingkungan keluarga masing-masing, di
lingkungan di mana kita berkarya. Selamat dan sukses untuk pendengar Maestro dimanapun berada. Dan akhirnya Pak Ronald Kumowal dan saya undur diri, saya Silvi undur diri dari Inspirasi dalam 25 menit. Kita ketemu di kesempatan mendatang. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti program Inspirasi dalam 25 menit bersama Bapak Ronald Kumowal dari BNB, Bless and Be Blessing Consulting di Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda.